iso saking gampang kok dulu ditempel itu sadar bisa kan terus lagi tahanan menikah kalau rutin kalau aturakan gunakan dinas kebudayaan nah dinas anu apa malah dukung taruhan mas neng buat ceritanya emang karena para sepuh itu kita nggak tahu besoknya lagi kayaknya eman-eman yang orang buat tulis bagian buku nah makanya mak terus buku itu menceritakan babakan kali progo dan kebudayaan sakiwotong ini mengapa kali progo ini sangat penting menurut saya nih selama ini di buku-buku pelajaran sejarah kita tahu sungai-sungai besar itu hanyalah sungai Musi karena ada kerajaan Sriwijaya, sungai Mahakam di Kalimantan kerajaan Kutai Kartanegara, sungai Brantas di Jawa Timur kerajaan Mojopahit. Nah, saya bahas Kali Progo itu nggak ada. Padahal kita tahu Kali Progo itu di hulunya sana. Dulunya itu di Ubul Jumprit, semua orang tahu Ubul Jumprit itu baik dari golongan Muslim, Hindu, Buddha, semua orang tahu sejarahnya kayak apa. Nah, di bawah Ubul Jumprit itu ada kampung situs kuno Liangan, itu di pinggir Kali Progo. Turun lagi ada Candi Borobudur, di pinggir Kali Progo juga. Turun lagi Candi Pawon dan Candi Ribut. Semuanya di pinggir Kali Progo. Terakhir di luar itu ada Candi Gunung Kelir, di mana di situ terdapat prasasti Canggon yang ditulis oleh Pananggaran waktu itu merupakan Raja Medang. Nah, turun dikit ke arah Sleman ini tidak pernah ada yang membahas. Nah, ternyata setelah ditelisik saya menemukan di Plandeng itu dari Kali Progo sekitar 700 meter sebelah jejak candi. Candinya itu para arkeolog yang waktu itu saya lihat cukup besar, sekitar kalau dibandingkan sekitar sama dengan candi Sambisari itu di Plandeng Pak, itu nggak ada yang tahu. Jejaknya masih ada, bongkah-bongkah batunya masih ada, dan beberapa arca sudah diamankan di dalam penampungan saya itu di Plandeng. Turun dikit di Desa Kisik itu terdapat beberapa arca di sebelah kiri sungai Progo, dan linier lurusnya itu sayangannya itu terdapat beberapa arca Nandi dan arca Ganesha tepat di pinggir kiri kanan Kali Progo. Kemudian turun dikit setelah Kisik itu ada yang namanya Timo. Timo itu di buku-buku sejarah itu masih terlihat bahwa para tukang satan itu dulu pernah berjasa dalam rangka perang kemerdekaan. Maka beberapa orang di sana mendapatkan veteran. Itu yang bikin. Turun dikit di wilayah Nanggulan itu saya menemukan adanya sebuah batu yoni yang cukup besar dan arca yang dulunya berada di pojok kuburan itu, tapi menurut data dari BPCB sudah hilang. Kemudian turun dikit di Desa Perapak Kulon. Perapak Kulon itu ada yang namanya Lemah Candi. Lemah Candi itu dinamakan Lemah Candi karena waktu itu ditemukan beberapa bongkah batuan dan beberapa arca. Itu fix terkonfirmasi dengan Balai Purbalingga. Dan sayang sekali beberapa juga sudah hilang. Kemudian turun lagi di Desa Mergan itu ada dua arca Agastya. Arca Agastya itu adalah arca dewa, jadi tidak sembarangan poros sepuh dulu itu menaruh arca sembarangan Pak, nggak mungkin. Itu pasti di situ merupakan tempat yang sesuatu lah, agak suci gitu, karena arca Agastya itu adalah dewa yang kalau orang Jawa menyebutnya karena bentuknya potongnya bundu, orang-orang menyebutnya sebagai Semar. Ya,
Kemudian turun dikit di Sejati digital ya. Digital itu ada jejaknya, jejak Mojopahitan ya, ada Pangeran Blitar. Dan ditarik jauh lagi itu ada Batu Linggayoni. Dan sebelah barat Blitar itu ada Kampung Grubuk Pak ya. Di situ terdapat sebuah candi tunggal. Itu terbit juga terkonfirmasi. Jadi linear ya antara kiri Kaliprogo dan Kaliprogo itu semuanya bisa peninggalan hidup Buddha zaman klasik. Nah yang paling menarik adalah di Sejati Pasar. Di situ terdapat yang warga menyebutnya sebagai urung-urung. Mungkin di tadi berapa saya sebut. Urung-urung itu merupakan sebuah bangunan berbentuk lengkung yang dulu dipergunakan oleh zaman Belanda ya. Itu untuk ada dua versi untuk menempatkan mesin penyedot air dari Kaliprogo, kemudian dialirkan ke seluruh lahan pertanian sini yang merupakan milik dari pabrik gula Sedayu. Jadi kalau di kota Belanda disebutnya sebagai underneming Sedayu. Nah, di situ juga masih ada semacam benteng tanggul untuk Kaliprogo itu dan semacam renteng Pak. Jadi Sleman mungkin kita tahu renteng kita tahunya hanya yang di pinggir sana ya. Akan tapi ternyata di Sejati Pasar itu kita punya renteng dan apa namanya satu-satunya dermaga perahu gede itu yang